Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Paku Aji Morakuta. Jadi pemirsa, kita sekarang ada di Mangkurawang, tepatnya di makam Tanah Abang di Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Lotebu. Jadi kita di sini tepatnya di bulan suci Ramadan ini, kita ingin mengetahui apa yang ada di alam sebelah. Mungkin untuk episode kali ini sedikit berbeda dengan yang lain. Tapi ampun. Allah Masya Muhammad. Jadi ada apa ini Bang Nanda? Jadi mungkin di episode kali ini kita menceritakan bagaimana sih alam sebelah itu, bagaimana sih tahu gitu ya. Jadi biar kita menceritakan untuk tim Paku Aji. Mungkin episode kali ini mungkin sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kita akan datang ke anggap silaturahmi kita silaturahmi ke rumah terakhir kita nantilah. Yang pastinya semuanya pasti akan merasa, pasti akan menikah. Jadi pemirsa, yang konteks tadi ingin tahu gitu Bang ya. Ingin tahu. Oke lah, nanti kita ketemu di atas saja mungkin kiranya. Oke, mari pemirsa, kita ke atas saja. Kalian langsung Lanjut. Oke pemirsa, jadi tim kami akan melakukan inflasi, sebuah membuka pembicaraan ke alam sebelah. Karena kita mau bicara mereka mau apa enggak untuk menceritakan sesuatu alam sebelah dan alam nyata. Dan untuk yang ditampilkan juga sosoknya juga bukan sebuah jin atau apa, mungkin yang di alam kubur, bisa mungkin kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kita nih tim sedang melakukan inflasi atau mediator untuk berbicara di sebelah. Abang Tri sama Bang Fajar melakukan pembicaraan. Mungkin untuk saya merasa ya sedikit ada tekanan lah dalam diri saya, karena kontennya juga untuk menceritakan di alam sebelah tadi itu sama tidak alam sebelah sama alam nyata, apalagi yang dibicarakan juga yang selama ini untuk di bulan suci Ramadan, kata-katanya alam sebelah itu makhluk gaib itu dikurung, dan para mayat atau jenazah di sini dibebaskan dari api neraka untuk sementara waktu, untuk pada umumnya di dunia nyata itu. Ya, kita tunggu lebih lanjut untuk dari tim kita. Jadi ini untuk Abang Fajar sedang melakukan inflasi atau meditasi ke alam sebelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gimana tadi Bang Nanda? Jadi ini mungkin konten kita sedikit melenceng dari sebelum-sebelumnya. Iya. Karena kita ingin mengungkap bagaimana sih lebih religius untuk mengungkap sebelah sama dunia ini. Kalau di antara alam kubur, alam sama alam nyata, di dalam liwang lingkup ya, ketika kan kita dengar cerita-cerita orang bahari orang terdulu kan bilangnya antara jin dan manusia itu ketika pada bulan suci Ramadan seperti malam bulan ini, semua hisab, ahli kubur dan lainnya itu kan akan dilepas. Dan yang kita mau tahu dengan cerita orang dulu, apakah itu benar
jin, setan, iblis dibelenggu. Ya. Nah, terus apanya itu memang benarkah? Karena Ya. kita tidak juga berani memastikan Ya. sesuai dengan hadis dan petunjuk dari Al-Quran yang telah kita baca dan kita pahami. Yaitu makanya kita untuk mencoba, bukan mengungkap sih, Iya, mencari bukan tahu, mencari tahu benar apa tidaknya. Sebagai ilmu kita dan sebagai pengalaman kita Iya. secara pribadi dari tim Paku Aji Marwah Kurtai. Ya mudah-mudahan aja dengan ini kan bisa menambah wawasan kita, dan apabila ketika kita membawakan ini mungkin ada salah paham dan cara kerja kita, ya kita mohon maaf dulu. Iya. Mohon maaf, namanya kita baru belajar. Terus mohon didikan kepada sesepuh, kepada tokoh-tokoh agama kan, apakah itu benar, karena selama ini kita berjalan tanpa ada bimbingan ya, Iya. tanpa ada bimbingan, hanya mencari jati diri dan mencari apa sih di balik yang disebut goib, Goib. dan rahmatullah bil alamin. Oke, Abang Nanda, Abang Fajar dan Bang Teri, kita bisa lihat-lihat dulu ya. Iya. Ya terserah ya, di mana Abang Fajar mau dibawa, di situ kita lihat-lihat dulu makamnya. Kita berbagi Salah. tempat aja. Iya, Baru kita tempat aja. Jadi- Monggo silakan. Ya, Silakan. ayo, Mau ngomong apa? Oke. Teri. Oke. Mari. Oke. Oke Bang Nanda, menurut Bang Nanda gimana nih sebaiknya, mungkin dari Abang Fajar sama Bang Teri, mereka mungkin lagi berbuat Iya, sesuatu berbuat untuk sesuatu. membuka gerbong goibnya, artinya kita bukan ini Bang Nanda, karena Iya. untuk konten malam ini Iya. sangat-sangat berbeda ya, Sangat berbeda dari sebelumnya. Kedua lagi durasinya juga sangat-sangat bukan seram, tidak ada Sudah seram serem. guys ya. Sebenarnya nggak ada serem sih. Karena ini tempat akhir Iya, kita kan, akhir kita. rumah kita. Semuanya merasakan nanti. Merasakan nanti, cuma kita bagaimana lebih taunya, dan kita coba ntar kita coba ini Bang Nanda, Aji akan coba meditasi atau melakukan itu tadi. Cuma kita tidak tahu ya, Iya. yang sosok masuk ke raganya Bang Aji ini, Bang Aji mohon maaf Bang Nanda, Iya. ini bukan dari siluman, Iya. bukan dari bilang orang Goib, sekarang jin-jin, didemit aja. iya. Nah, mungkin dari rahmatullah bil alamin, berbaik ali kubur lah bahasanya, penunggu kuburnya. alam kuburnya lah. Jadi kita coba memanggil beliau, cuma kita tidak berani menyebutkan nama beliau itu siapanya, takut ketika menyebut salah. Ya, beliau marah salah. juga. Jadi kita mencoba aja mengungkap, mencari tahu, dan ketika itu tadi kalau memang beliau mengizinkan beliau itu masuk ke raga kita, ya moga-moga Iya. apa yang disampaikan beliau menjadi pengalaman kita, terus menambah wawasan untuk pengalaman semuanya. Kalau benar namanya kita masing-masing ini. Oke, Bang Nanda kemana? Oke. Jalan dulu ke sana ya. Nah, sebelah sini. oke. Oke. Ya, tempat lagi. Oke, pemirsa, saya masih bersama Bang Haji Jain. Mungkin Bang Haji Jain bakal menjelaskan Yang lebih detailnya Nah, lagi. kita coba ini, Bang Nanda, kita coba membuat meditasi untuk lebih jelasnya. Ya moga-moga kita diberkati, Iya. dan penunggu alam kubur Iya. dan penjaga alam ini tadi berkenan untuk kita panggil. Ketika beliau masuk ke raganya Bang Aji, ya apa sih yang kita harus ditanyakan nanti, Iya. Bang Nanda tanyakan ya. Iya. Lokasi di sini aja Bang Nanda, biar lebih nggak usah Biar terlalu, lebih rileks. biar lebih bagus. Ini aja Bang ya, lebih bagus di sini. Gimana? Enaknya nih Bang Nanda, ke sana atau ke hadapnya kemana bagus? Enaknya lebih ngadap sana ya? ke sana aja sih. Sana ya. Oke. Iya. Assalamualaikum. Kita Rabi permisi dulu. Coba Bang Nanda ya. Ya moga-moga diberkati. Tapi sebelum ini Bang Nanda, sebelum kita melakukan meditasi, ya kita sama-sama Iya. kita baca doa Baca doa Fatihah dulu. Fatihah. Kita hadiahkan untuk ahli kubur dan kaum muslimin kaum muslimat. Oke, Bang Nanda, Al-Fatihah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya karena udah ya karena setelah ini Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
Oke Mananda, kita coba ya. Bang Nanda jangan ini ketika beliau masuk, Bang Nanda jangan ragu. Jangan ragu. Tapi tanyakanlah sesuai dengan apa yang Abang Nanda tahu tentang gimana sih perbedaan antara puasanya di dunia sama puasanya di alam situ. Apakah benar dari ceritanya dulu bahwa jin, setan dan lain-lain itu dibelenggu, dan kemana sih larinya beliau dan kemana sih ditempatkan beliau? Apakah tempatnya itu berbeda antara kaum ini dan kaum ini ketika di bulan suci Ramadan? Apakah mereka disamakan pada tempat yang sama? Oke Mananda, aku coba ya. Mohon doanya, mudah-mudahan kita diberkati, ayah dan ibu kita diberkati oleh baginda junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita diridhoi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang kita coba. Lakukan. Oke Bananda, saya permisi ya. Iya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Jad mati wujud. Assalamu alayka ya ali kubur. Assalamu alayka ya rahmatul bil alamin wa inna jani wa barik salim wa Assalamu alayka ya wujudi billahi ilaha illallah. Ya Rabbul Alamin, berkahilah umat Muhammad, membuka takbir rahmatmu yang ada di dunia dan di akhirat. Berkatilah hambamu dengan ridhomu Allah. Waalaikumsalam wa inna ilaihi billah. Umat Nabi Muhammad ingin mendengarkan lebih jelas salam agar umat Muhammad bisa mendengarkan pakai bahasa Latin yang lebih detail untuk pengalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Umat Nabi Muhammad untuk mendengarkan pakai bahasa Latin yang lebih jelas agar lebih detail. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ijanihu wa barakatihi wassalam. Barakatuh. Apa yang Jadi kamu mau begini, cari? untuk di dunia mungkin lebih apa? jadi di dunia kan kayak Antara perbedaan perbedaan di bulan suci Ramadan dan apakah di bulan-bulan lainnya. Iya, apakah benar kaum jin manusia itu dibebaskan dari siksaan, dan di bulan suci Ramadan apakah itu ditempatkan di dalam satu tempat di sebuah kebaikan? Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya, dan ketentuan di dalam hadis Al-Quran telah dijelaskan oleh junjunganmu baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ayat-ayatnya sudah pasti jelas. Di dalam hadis sudah mengatakan riwayatnya, dan di dalam semua itu masih ada hijab-hijab tertutup
di dalam kalam-kalam cerita Al-Qur'anul Karim. Dan beliau telah menyabdakan melalui kalam beliau, sesungguhnya setiap insan yang diciptakan Allah hidup dan matinya. Dan apabila ketika malam yang penuh rahmat yang disebut bulan suci dalam bulan Ramadan, maka seluruh bangsa apapun itu Islam, walaupun tidaknya hancur ataupun tidaknya lebur ataupun tidaknya, semua akan dikembalikan kepada asal mula jadinya, dan mereka akan ditempatkan di ujung masa. Putih sama putih, indah sama indah, dan mereka di sana akan berbelas kasih, dan mereka mengangkatkan tangan, dan mereka merendahkan hati di dalam kelembutan, di dalam takbir, di dalam sanjungan la ilaha illallah, hanya Muhammadur Rasulullah SAW. Dan ingatlah, jin, setan, iblis, semua yang masih ada di dalam diri-diri manusia, yang berlenggu hanyalah nafsu. Apa itu nafsu? Dan apa yang dibelenggu oleh mereka? Rasa, pandangan jahirmu, kalam lidahmu, pendengaran dan penciummu lah yang harus kau belenggu. Karena sesungguhnya firman mengatakan itu jelas. Mengerti? Apa yang kamu mau katakan, wahai umat Muhammadur Rasulullah? Jadi begini, mungkin untuk penonton tim Paku Aji juga, untuk pengalaman yang lebih detail, untuk pengalaman yang lebih yang tadi ya buruk, untuk menjadi lebih baik, bagaimana mereka mengubahnya. Dan kalau mau mengubah, semua telah dinyatakan di alam semesta melalui isyarat-isyarat yang telah ada secara fasih dan nyata. Ingat, simbolmu ada di dalam dirimu, dan kalammu telah bersumber di dalam rasa jiwamu. Sepi alam kubur, sepinya hatimu. Ceria alam kubur, cerianya air matamu. Indahnya sanjungan selawat dan doa, itu adalah gerik nada darah napasmu. Semua telah ada dan semua telah diciptakan Ilahi Robi dengan kenyataan, tetapi mereka buta dengan apa yang telah dijelaskan oleh baginda junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, tiada insan yang abadi, dan tiada ilmu yang lebih sempurna selain pengabdian antara penyembahmu dan di antara kiblat wujud batinmu. Janganlah engkau berbangga diri atas segala apa yang kita punya di dalam dunia. Harta, kemewahan itu memang nyata telah diberikan, tetapi ilmu, awal mula terciptanya dirimu dan kembalinya kepada la ilaha illallah, Siratal Mustaqim warahmatullah. Junjung tinggi akidahmu, selamatkan dirimu dari belenggu siksa dunia, hingga engkau akan menemukan titik terang di dalam kuburmu. Kubur adalah kekuasaan keagungan Ilahi Robi, tetapi mereka melupakan itu. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berjanjilah engkau, hai umat Muhammad, jika engkau menjadikan dirimu sebagai umat yang baik, jangan akuilah engkau sebaik-baik umat. Semua yang diciptakan Allah
tidak ada yang berbeda. Yang membedakan itu adalah hati dan prasangkamu sendiri. Jika engkau bersangka baik di dalam jiwamu, baiklah budi pekertimu. Tetapi jika zahir dan hatimu bersangka buruk kepada yang engkau lihat, buruklah akal pikirmu. Kelam itu indah, sepi itu nikmat, curahan itu adalah kasih, dan semua yang indah itu adalah isyarat menuju ke api neraka jahanam. Sesungguhnya roda yang berputar itu adalah nyata. Detak dan detik jamu itulah ada bukti kekuasaan agungan ilahi Robbi. Apa yang kamu tahu, jadikanlah itu sebagai peluru untuk menjalani siratal mustaqim warahmatullahi wabarakatuh antara hidupmu dan kematianmu. Dunia adalah penjara. Untuk mengenal kunci, untuk membuka gerbang, sehingga engkau mendapatkan arti dari sebuah kehidupan. Tiada teman, tiada makan, tiada air, dan tiada haus. Insya Allah, jika engkau mengerti akan dia dan engkau mengerti akan ketentuannya, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencurahkan rahmatnya, dan beliau tidak akan berkata, beliau pun tidak akan membisikkan, dan beliau pun tidak akan menggerakkan. Orang yang bodoh, yang tahu akan ini, tetapi hatinya buta akan rahmatullah bil alamin. Silahkan apa yang kau ingin katakan, wahai umat Muhammadur Rasulullah. Jadi, ya. Jadi mungkin banyak pertanyaan di dunia tentang apa sih arti alam kubur, apa sih arti dunia. Sudah alam kubur telah nyata di dalam hadis dan Al-Qur'annya. Al-alamin, alif lam mim ha. Bukti simbol kubur, kekuasaan dan keagungan kaf kimbul janni walillah ta'ala. Ini kelambu tanahmu, ini tempat asal mula jadimu, dan ini ada tempat ibu ayahmu. Di sini ada orangnya, di sini ada tempatnya. Ini adalah simbolmu, ini adalah tulang rusukmu, dan inilah jasadmu, inilah hati dan kelakuanmu. Apabila jiwa dan nafsumu diembuskan dengan sangkakala, leburlah dirimu. Apa yang kau harapkan dari itu? Tidak ada. Hanya cinta, hanya kasih. Kepada siapa? Kepada yang kau injak, kepada amanah yang telah diberikan Allah kepadamu, yang telah nyata. Nikmat, rahmat, derita, luka, dan kesedihan ada di situ. Itu adalah gambaran. Gambaran. Ibarat kata daun yang jatuh diterpa angin, dan dia tidak akan jauh dari itu. Dia akan terkubur, tetapi dia akan menimbulkan rahmat yang begitu baik kepada yang ditinggalkannya. Dahan dan ranting yang rapuh akan kuat ketika semua halayan, hamparan daun yang hijau yang membuatnya merasa tertunduk dan malu. Paham? Terima kasih untuk informasinya. Mungkin biar di dunia, untuk penonton juga, untuk pembelajaran bahwa sejatinya harta dan tahta di dunia itu tidak ada artinya selain amal-amal yang kita perbuat di dunia. Ha itu adalah harta hakatmu.
Tetapi manusia lupa akan itu. Lihat tanda-tanda kebesaran ilahi kepadamu. Ingat, Allah menciptakan dunia dari awal dan tengah dan akhir. Pernahkah beliau menuliskan semua kata itu? Tidak pernah. Beliau hanya mengalamkan dan menyuarakan di dalam hadis Al-Qur'annya, biar mereka tahu. Belajarlah di awal mula jadinya. Setelah itu bukalah isinya, pahamilah dan kenyangilah ragamu dengan sukma rahmatullah bil alaminnya. Ucapkan kalimahmu dan resapi jiwanya. Siapa yang menentukan itu? Nyajua. Tiada lain tanpa dia. Hanya kata, wahai umat Muhammad, yang membedakan semua yang ada, tetapi kelakuannya dan katanya sama. Renungkan, pikirkan secara batinmu. Gambaran nyata di hadapanmu. Jangan engkau cari. Rahmat Allah itu goib. Rahmat Allah itu sirna. Rahmat Allah di dalam kepetangan kelam hatimu. Beliau telah menciptakan alam semesta dengan isinya. Dan beliau memberi tanda kepada detak dan detik kelemahannya. Tetapi kenapa kita lupa akan itu? Tempat keduamu di alam kubur, tempat ketigamu di alam masa, tempat akhirmu kepada ilahir robi. Apa yang kamu mau di sana? Dan apa yang kau berikan kepada dia? Allah tidak butuh orang. Allah tidak butuh harta. Allah tidak butuh kasih dan cinta. Tetapi Allah butuh pakaianmu. Pakaianmu. Apa yang kau pakai di dunia akan kembali kepada dia. Kau dijadikan dengan pakaian indah ketika itu. Engkau dilahirkan dengan kemerikan harta dan benda. Allah tidak akan menerima itu. Allah ilahir Robi hanya menerima anaknya yang bersih hati, tulang, darah, sumsum dan kejadiannya. Mengerti? Ingat, semua yang dikatakan resapi di dalam hati dan jiwamu. Sesungguhnya yang berkata itu adalah jin dan setan, dan yang mengalamkan itu adalah rahmatullah bil alamin. Cari jati dirimu sendiri dan lihatlah tanda kebesaran Allah di kala pagi, malam, siang, dikala engkau tidur dan engkau bangun, dikala engkau makan dan engkau diam, dikala engkau bersedih dan engkau gembira. Renungkan setiap detiknya, renungkan setiap geraknya, renungkan setiap perbuatanmu seperti jenuh darah dan rahmatullah yang masuk di dalam jiwamu. Kebesaran Allah ada di hati setiap insannya. Jangan engkau cari semuanya. Semuanya ada di dalam diri kita. Tetapi kau carilah tanda-tandanya melalui yang telah engkau lihat dan telah engkau pelajari, sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Silahkan. Jika ingin engkau menyuarakan, sesungguhnya manusia diciptakan dengan hina. Kenapa mereka mencari yang indah? Dan kenapa mereka bersedih? Mereka sudah tahu diciptakan dengan apa. Tetapi hina itu penuh rahmat dan nikmat. Jadikanlah hinamu itu sebagai dasar kehidupanmu. Dan jadikanlah hinamu itu sebagai tuntunan hati dan kekuatan imanmu untuk mengenal dia, siapa dia, dan siapa yang memberikan hinaan itu. Kita adalah insan. Kita adalah sifat. Kita adalah tempat. Kita adalah rumah. Dan kitalah adalah debu
yang dihembuskan dengan satu hembusan akan sirna dan tidak terlihat. Tetapi debu yang kecil akan membuat kesengsaraan di dalam hati setiap insan, walaupun dia lebih tinggi ilmu marifatullah dan lainnya. Pahami iksaratnya dan renungkan apa yang terjadi kepada dirimu sendiri. Jangan kau tilai apa yang telah Allah berikan secara batiniah dan nyahirmu. Mengerti? Mengerti. Silahkan kau berkata. Terima kasih untuk informasinya, untuk pembelajaran saya dan penonton juga, agar untuk lebih mengingat Allah SWT dan bersembah kepadanya selalu. Yang Maha Kuasa memang harus kita ingat. Tetapi mengingat Allah bukan hanya disuarakan. Paham? Tuhanmu telah berkata di dalam hati dan jiwamu. Dia selalu ikut kemana engkau melangkah, walaupun engkau berbuat yang lebih daripada yang ditilainya. Tetapi dia tetap tersenyum, tersenyum, tersenyum dan tersenyum. Tuhanmu hanya membenci satu kepada yang diciptakannya. Tiada lain, tidak bukan. Apa itu yang dibencinya? Apa? Kamu mau tahu apa yang dibenci Allah Ta'ala di dalam hidup manusia dan ketika dia mati? Kesombongan diri di antara diri sendiri. Terserah dirimu kesombong kepada penciptanya dan yang diciptakan. Allah akan tersenyum. Tetapi apabila engkau sombong kepada diri dan hati sendirimu, Allah akan memalingkan mukamu. Seperti firman Al-Quran, ketika hamparan dunia telah diciptakan, Allah Ta'ala SAW telah memalingkan mukanya, dan bumi menangis dan merintih memohon belas kasihan Tuhan. Ingat itu? Pernah engkau mendengar katanya? Apa bedanya engkau dan tanah? Apa bedanya engkau dan angin? Apa bedanya engkau dan api? Tetapi engkau akan dibedakan oleh satu gerak dan gerik, sifat dan keyakinanmu sendiri. Mohon amat, aku tidak bisa lama-lama untuk menjelaskan ini. Terima kasih sudah hadir dan membimbing untuk menceritakan sesuatu hal yang berkaitan dengan alam sebelah akhir. Tiada beda, wahai umat Muhammad. Hanya membedakan kata dan peribahasa. Goib dan nyata itu adalah diri kita. Sifatmu engkau tahu, ruhmu pun kau tidak tahu. Itu dia gaib. Sumber goib dan sumber nyata ada di dalam akal sehat. Kau diciptakan dari awal mula huruf alif dan diakhiri dalam huruf amin. Dirimu lengkap ditulis 30 juz Al-Quran, tetapi di situ disimpan kata-kata yang indah supaya engkau mencari itu. Jadikanlah kitabmu yang tercipta dari huruf Arab itu menjadi kesempurnaan perisai diri. Paham? Aku akan pulang. Tugasku lebih berat daripada tugas para insan yang diciptakan Allah SWT. Dan jangan dicari namaku. Aku adalah simbol nafsu di antara makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala. Akulah yang menjaga dan akulah yang akan memisahkan mereka di dalam pintu rahmatullah bil alamin. Aku adalah saudaramu dan akulah tumpuan penasehatmu ketika engkau masuk ke dalam. Paham? Aku akan hadir dan engkau akan ketemu aku ketika engkau bersemayam di dalam ini.
tetapi di alam nyata kalian tidak akan bisa ketemu. Walaupun ilmumu lebih dalam dari lautan, hanya ketika waktu engkau kembali, kau akan bertemu dengan diriku. Aku adalah kau, kau adalah aku. Aku adalah sifat, aku dah semua yang ada di dalam rahmatullah bil alamin. Mengerti itu? Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadur Rasulullah Nur Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabb ayyuhal wa ummati wa Muhammadi wa barakati wa jahiri wa batini wa selamat walikina. Allahu Akbar. Sawat ya aku ya. Akbar. Oke, Abang Nada, gimana Abang Nada? Ya, jadi tadi itu pemirsa dan Bang Haji, ya banyak sekali beliau menceritakan alam kubur dan alam. Oke, Dunia. kalau untuk terlihat sih dalam surupnya Bang Haji sih nggak tahan sih Bang Nanda, nggak tahan. Nah, hijrahnya orang-orang yang mati mereka diberikan apa sama kayak kita makan kenyang minum itu sama. Tetapi yang lebih menyakitkan itu ini Bang Nanda, ketika kembalinya ntar, pas ketika kembali mereka di dalam kubur, ya tetap akan menerima ganjaran itu. Mereka mencari tempat, mereka mencari kunci untuk mereka membuka untuk menuju ke alam semesta, untuk apa bilang orang juga menyusuri siratal mustaqim warahmatullahi wabarakatuh itu. Jadi agak sulit kalau kita gambarkan, kalau kita ceritakan secara nyata itu agak sulit Bang Nanda. Ya, kita Oke, break Bang dulu Nanda. Bang Jain, karena tim kita sedang mengalami. Oh ya nggak apa-apa. Ya silakan Bang Nanda. Aman. Kita tutup dulu pemirsa ya. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, jadi itu tadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Ya, itu. Ya. Ya, itulah yang kita dapat kami sampaikan ke para Semoga penonton. ini yang untuk menonton dan Ya. kita semua di sini mendapatkan ilmunya, mendapatkan berkahnya, Dapat pembelajarannya. Dan, ya benar. Dan jangan lupa kita tetap masih ingat sama Allah. Ya, Ta'ala. karena Allah yang maha besar dan lagi maha penyayang. Pemirsa, kita akhiri dulu. Nanti selanjutnya di mana lah nanti Ya, kita cari anunya. Jangan lupa like dan subscribe Paku Haji Morahutai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nanda, gimana pesan dan kesannya Mas? Pesan dan pesannya ya, Lupa sholat ya. jangan lupa sholat 5 waktu dan selalu baca Al-Quran, karena itu sebuah kehidupan kita di dalam Al-Quran. Kesannya, Pembelajaran ya. ya, kesannya malam ini? Kesannya wah, luar biasa. Luar biasa. Tentang walaupun beda kontennya dari sebelumnya. Jadi, Bagaimana Bang Ber? oh iya. Jadi gimana Mas? Waduh, itulah namanya. Gak bisa saya ceritakan lah itu tadi. Apa yang saya alami lah. Pokoknya ya langsung tumbang ya tadi itu. Iya, Jadi pemirsa, jangan lupa ingat selalu sama pencipta kita.
kelakuannya grecek-grecek gitu. Tahu murah rezeki selama apa itu Kasih masalah kelakuan ini jadi masalah. terus pacarkan sholatnya yang terbaik junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jangan lupa kalau kita kembali lihat kubur juga, gak ada yang sempurna di dunia ini. Oke pemirsa, langsung ke bakteri aja boleh. Mau pesan nih. Santai mau cerita. Bagaimana Mas pesan dan kesan? Kesan dan kesannya, semoga apa yang kami tampilkan menambah ilmu teman-teman semua, baik yang di Paku Aji Marwah Kutai dan Permisa yang senang dan subscribe kami di sini. Nantikan kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokoknya leh.